kapal dengan ini segala macam ini perlengkapannya itu tidak sesuai dengan permintaan. Karena tidak sesuai dengan ini permintaan mereka, ya terlantar. Kalau pengadaan kapal untuk kasus ini, kasusnya kami sudah dipanggil oleh Polres ini. Pada prinsipnya kami mendukung APH ini untuk mengusut kasus ini. Guna membantu kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Ende, pada tahun 2022 Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan pengadaan kapal sebanyak 25 buah. Namun sangat disayangkan, kapal bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia menggunakan anggaran 6,4 miliar rupiah ternyata tidak dapat dipakai oleh penerima. Kapal bantuan untuk kelompok nelayan tersebar di beberapa kecamatan, yakni Ende Utara 1 buah, Ende Selatan 3 buah, Ende Timur 1 buah, Pulau Ende 6 buah, Nengapenda 4 buah, Maukaro 2 buah, Maorole 2 buah, Wolojita 2 buah, Polowaro 1 buah, dan Dori 1 buah. Terkait masalah tersebut, Polres Ende telah melakukan penyelidikan. Pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang berada di Kelurahan Kota Ratu, Kabupaten Ende, bersama salah satu nelayan yang berada di Kota Ratu. Bapak Muhammad Ahmad adalah warga yang berdekatan langsung dengan satu unit kapal bantuan Kementerian Sosial untuk kelompok nelayan di tempat ini. Bapak bisa menjelaskan terkait kedatangan kapal di tempat ini seperti apa? Kedatangan kapal ini cuman berlabuh, tidak bisa maksimal untuk ini mencari, karena kapal dengan ini segala macam ini perlengkapannya itu tidak sesuai dengan permintaan. Kebesaran kapalnya, sedangkan ini kelompok kecil, kelompok kecil yang istilahnya tidak maksimal. Kapalnya besar, sedangkan mata pencarian mereka ini sekitar di pinggir-pinggir saja. Jadi habis di bahan bakar. Sekali jalan ini ya minimal dia 10 liter bahan bakar karena mesinnya besar. Sedangkan rezeki yang mereka dapat tidak seimbang dengan ini pengeluaran mereka ini nih. Begitu Pak. Terkait dengan jenis kapal ini, pernah mereka menyampaikan sebelumnya? Penyampaian itu mungkin pasti ada penyampaian. Ini kelompok ini kan kelompok yang lama, yang istilahnya mereka minta dalam waktu yang lama baru adakan. Jadi setelah pengerjaan tidak ini sesuai dengan permintaan mereka. Iya, pada saat penyerahan itu kelompok itu masih ada. Mereka terima ini kapal. Mereka terima ini kapal. Namanya masyarakat kecil, dia dikasih apa saja. Apalagi barang yang untuk membantu mereka. Tapi karena tidak sesuai dengan ini permintaan mereka, ya terlantar. Begitu Pak. Jadi mereka. Nah sekarang macam tuh mereka kasih ini kapal, sedangkan pukat atau sarana pendukung itu tuh mereka tidak dapat. Kasih cuma kapal ini. Nah sekarang kapal ini kan untuk pergi mancing saja, kemungkinan tidak bisa Pak. Ya. Terkecuali ada sarana pendukung, seperti pukat atau jaring. Begitu Pak. Kalau kasih segini saja, ya wajar-wajar saja mereka terima. Tapi untuk maksimal itu tidak mungkin. Benar. Begitu. Bapak, sejak kapan ini datang, apakah mereka pernah beroperasi untuk mencari ikan? Pernah mereka, ya kemungkinan seminggu Pak. Oh, iya. Karena kemungkinan seminggu, karena mereka jalan karena tidak ada penghasilan, rugi kan? Istilahnya bahan bakar yang mereka keluar, ini macam kayak bekal yang mereka keluar, dapatnya tidak maksimal. Begitu Pak. Barang ini kerja bukan kerja di mana-mana, kerja di Ende juga Pak. Kerja di Ende ya. Kerja di Ende di Kecamatan Nengapenda kalau tidak salah. Di
Nangalala itu. Iya, di Sebelah Nanggala. Nangakeo. Iya, Dia kan kerjanya sudah masuk ke kecamatan Nangapada, siap. Pak. Bapak yang kerja kapal ini, Ya. pengetahuan Bapak orang lokal atau orang dari luar? dari Dari Jawa. luar yang kerja ya Bapak Dari ya. Jawa semua. Eh, Yang dapat ini orang susah, Pak. siap. Betul. Orangnya orang susah, benar-benar orangnya memang sudah tepat sasarannya dikasih, tapi barangnya tidak sesuai. Iya, Bapak. Dia punya sampan, Pak. Oh ya, sampannya yang Sampan kelompok ini. nih sehari-hari mereka gunakan sampan. Gunanya sampan ini. Mbak, ya sehari-hari mereka pakai sampan ini. Pak. Tapi yang beri kapal Yang ini. Dari barang ini. Oh iya. Kan tidak sesuai. Saya benar. Terkecuali dia mereka kasih dengan serana pendukung seperti pukat atau jaring. Ya, ini kasih kapal kosong ini. Kapal kosong, Pak. Bertap Bapak sebagai warga yang ya bisa dikatakan masyarakat yang tidak jauh yang penerima bantuan Ya. ini. Ya. Kedepannya harapan seperti apa supaya beri bantuan tidak meleset seperti ini. Ataupun kalau lebih jauh lagi pemerintah kasih itu benar-benar tepat sasaran. Kasih Susah. paling kurang nelayan tulen. Jangan istilah asal-asal nelayan, Pak. Banyak kejadian. So. Orang di Ende sini orang Nobosi, Pak. Nobosi itu jauh dari Pantai, ya. jauh dari pantai. Tapi mereka dapat, Pak. Hanya karena ada orang di dalam. Ini saya omongin bukan ini apa, Pak. Kadang-kadang orang di Ndatu Soko, Pak, dapat ini kapal yang seperti ini. Oh iya. Dapat kapal, Pak. Kami ini yang sehari-hari kami ini yang cari tiap hari hanya pakai sampan ini, Pak. Sampah kecilnya ya ini. Bapak untuk pakai sampah ini. Tapi orangnya di sana tidak berhubungan dengan laut, Tidak berhubungan dengan laut. tapi dapat kapal. Karena ini bukan mau nutup buat Iya, apa, Pak. harus Karena menyampaikan. ada kejadian tuh ada orang Datu Soko dapat barang. Sedangkan kami di nelayan yang di pinggir pantai memang yang hari-hari berhadapan dengan laut, kami tidak dapat. Bapak, ini terkait ini perhatian pemerintah. Harapan ke depan ini seperti apa terhadap pemerintah supaya penyerahan bantuan ya tepat sasaran, Ya, tepat sasaran lah. Jangan seperti ke Soko kok Nah, dikasih perahu. ya. Mereka sana cocok Kalau kasih kasih piaraan, kasih binatang, sapi kayak apa, kambing ke jangan. atau kambing. Iya, Nah, itu. Kalau kami di sini kalau kasih sapi tidak mungkin, Pak. Siap. Nah, kami kasih jaring, kasih pukat, kasih ini bantuan ini kapal, walaupun kecil, Pak. Ada manfaat. Kalau ini besar buat apa? Kalau Iya. tidak ada manfaat. Terhadap mereka yang sedang diproses di pihak yang berwajib, harapan Bapak seperti apa ini? Harapan saya ya jalankan sesuai hukum yang ada. Yang dapat ini benar-benar orang susah, Pak. Benar-benar, Pak. Hanya modal sampahnya ini. Modal sampan mereka ini ya. Hanya mancing tok Pakistan. Ini orang ini. Iya. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah ya. Namanya Terima kasih Bapak ya, informasi yang kita dengan Bapak nama Muhammad Ahmad. sebagai Nelayan. nelayan ya di Kota Ratu ya. Dia Kota Ratu. Terima kasih banyak kebersamaan Bapak dengan kami pada siang hari. Terima kasih Bapak ya. Yo. Terima kasih. Oh, ini Bapak selain nelayan, Bapak juga pekerja perahu di tempat ini. Kalau orang mau pesan ini perahu, Bapak siap kerja ya untuk nelayan-nelayan di sekitar. Bapak kan orang dari luar juga pesan dari Bapak juga. Ini dari luar semua nih. Oh, dari luar yang pesan dari Bapak ya. Ini dari Ndona 1 orang, di IP 1 orang. Oh, ini orang pesan semua nih. Ini pesanan Oh, orang. luar biasa. Berarti kerjanya sudah siap angkut ini. Terima kasih Bapak ya informasinya. Terima kasih. Ibu Nur sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ende. Ibu, kami dari Suara Fakta Hukum berada di kantor Dinas Sosial Kabupaten saat ini berdasarkan pengaduan. Kami ingin tahu apakah Dinas Sosial Kabupaten mengetahui tidak terkait dengan pengadaan 25 unit kapal nelayan di Kabupaten Ende. Kalau pengadaan kapal untuk kasus ini, kasusnya kami sudah dipanggil oleh Polres ini, Baris Krim, Baris Krim. Ya, Baris Krim. kita sudah dipanggil termasuk Kepala Dinas dan Pak Kabit. Siap. Kita sudah klarifikasi di sana, jadi kita di sini sebatas waktu itu kita diminta untuk pengecekan data apakah
penerima ini masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau data DKS. Dan setelah kami melakukan pengecekan dan memang semua anggota yang menerima itu terdata dalam data DKS seperti itu. Jadi untuk proses pengadaan itu semua dilakukan di kementerian. Jadi kami di sini hanya pada saat penyerahan itu Ibu Menteri datang, kami sebagai dinas sosial kita punya menteri lah yang datang. Jadi kami juga ikut bersama dengan Pak Bupati dan para kepala OPD bersama-sama di sana pada saat penyerahan kapal motor itu. Ibu kalau boleh tahu pada saat proses pengajuan permohonan dari kelompok nelayan, apakah melalui di sini atau langsung itu beberapa kelompok itu? Kalau ini dia punya proposal semua disiapkan oleh Dinas Perikanan sebagai dinas teknis. Teknis siapa? Nah, apakah ibu tahu nilai jumlah dari setiap unit ini kapal yang diadakan pada saat ini? Kita tidak tahu itu ya. Kita hanya diminta tadi cek untuk dicek ya. Nah, ini kan pengadaan kapal kan dari pusat ini, mekanisme semua dari pusat. Sekarang dengan kondisi kapal yang rusak, sebagai dinas yang terkait dengan hal tersebut, menurut ibu seperti apa? Kalau orang pusat datang tidak pernah dihentikan, Ya. Mereka langsung ke lapangan. Kita tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah melibatkan ibu. Intinya tidak pernah. Pada setelah kasus itu muncul, memang kita tidak pernah kita tidak pernah diajak untuk ke lapangan. Jadi di sini yang sering tahu setelah munculnya masalah ini baru dipanggil begitu. Iya, setelah muncul masalah itu kita kepala dinas dan Pak Kadis ini dipanggil. Iya. Ibu, tempat-tempat mana saya menerima bantuan? Kalau ada data bisa kasih keluar sih ibu. Mungkin tempat-tempat supaya kami jangan bidang yang tidak ada. Kalau ibu bisa, bapak bisa menjelaskan kalau memang bisa. Dinas Perikanan. Oh, data dari dinas perikanan ya. Supaya jangan terjadi hal seperti ini. Dinas sosial menyarankan kepada pemberi bantuan supaya tepat sasaran. Ini dinas sosial, bantuan sosial ini seperti apa ibu mau sampaikan ini? Ya. Oh, menyangkut kapal. Iya, menyangkut kapal kan. Setahu kami mungkin harus disesuaikan dengan kondisi lautnya kita. Kalau memang usulannya menyangkut bantuan ini, memang dari awal itu memang proposal itu berawal dari kunjungan dari Pak Jokowi, Pak Jokowi 1 Juni kayaknya. Oh siap. Itu pada saat itu mungkin dengan Ibu Menteri itu ditanya mungkin apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Ende. Jadi kami juga memasukkan proposalnya kami dari dinas sosial, tapi yang diakomodir cuma kapal dan memang kapal itu bukan kami yang menyiapkan proposal, tapi dinas teknisnya yang menyiapkan. Ini pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang berada di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Ende bersama Pak Kriswanto dan Pak didamping Pak Sardin. Selamat pagi Bapak berdua, selamat pagi. Ini berdasarkan pengaduan dari beberapa sumber itu terkait dengan bantuan 25 unit kapal untuk nelayan di Kabupaten Ende, bahwa kapal tersebut pada saat ini bisa dikatakan mubazir dan tidak terpakai dan sudah masuk dalam penyidikan pihak berwajib. Nah, kami terkait dengan bantuan tersebut, apakah turut melibatkan dinas perikanan Kabupaten Ende atau tidak selama ini? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada kelompok nelayan sebanyak 22 unit kapal, itu memang bantuannya berasal dari Kementerian Pusat. Jadi semua proses pelelangannya, vendornya, proses pengadaan barangnya itu dilakukan oleh pihak kementerian. Jadi kami Dinas Perikanan Ende hanya membantu, jadi hanya sifatnya membantu untuk menyediakan kelompok. Kenapa saya katakan membantu? Karena kami tidak diberi tugas ataupun kewenangan untuk dalam hal pengerjaan kapal itu. Jadi sifat kami hanya membantu untuk menyiapkan kelompok. Jadi kami membantu untuk menyiapkan kelompok dari kelompok nelayan tersebut. Jadi dari situ
selama ini memang sudah banyak proposal dari nelayan yang masuk, yang mengajukan permohonan ke dinas. Jadi dari proposal-proposal yang ada di dinas, itulah yang kami pakai untuk kami ajukan ke kementerian. Tapi semua proposal yang masuk itu tidak semua memenuhi syarat, karena syarat utama dari kelompok tersebut yaitu kelompok tersebut harus terdaftar di dalam data DTKS dari dinas kementerian dari Kementerian Sosial. Jadi begitu dulu, itu yang saya tambahkan. Jawaban Bapak terkait dengan kelompok yang Dinas Perikanan Kabupaten Ende turut terlibat dalam pengurus memproses ini proposal. Ini proposal apa saja? Apakah berkaitan dengan bantuan tersebut atau proposal lain? Jadi semua proposal yang masuk ke dinas itu macam-macam. Ada proposal yang minta kapal 1 GT, 2 GT, ada minta alat tangkapnya, alat tangkap genet, baut maupun tukar. Itu proposal banyak. Jadi kebetulan program dari kementerian adalah mau menyiapkan sarana kapal. Jadi mungkin kami bisa memberikan proposal yang ada, yang proposal masyarakat yang khususnya yang permintaannya tentang untuk kapal. Jadi proposal yang masuk itu berupa permintaannya berupa permintaan kapal. Nah, tapi waktu itu karena semua proposal yang minta itu rata-rata minta kapal yang berukuran sekitar 2 GT, tidak pernah minta ukuran yang besar. Dari semua proposal itu mintanya sekitar 2 GT. Jadi kami juga sudah sharing dengan orang kementerian bahwa kalau nelayan di sini lebih membutuhkan armada yang berukuran kapasitasnya kecil, karena pengalaman kami kalau ketika armadanya terlalu besar mereka tidak bisa mengelolanya dengan baik. Jadi itu yang kami sudah sampaikan ke pihak kementerian juga. Pak, kalau boleh tahu terkait dengan kapal yang ada, katanya kapal Mubasir sekarang kan 5 GT kalau dilihatnya. Ya. Itu kan kapal sudah bermasalah ini. Perikanan sih mengetahui terkait dengan 5 GT ini yang akan datang di kabupaten itu diserahkan kepada nelayan. Memang pada saat sebelum diserahkan kami sudah tahu bahwa kapal yang akan diserahkan sebanyak 5 GT. 5 GT. Karena kapal itu dikerjakan di Ende. Ya. Kapal itu dikerjakan di Ende. Dan kami tahu kalau kapalnya sebesar kapasitasnya 5 GT dan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami tidak ada kewenangan diberi tugas sebagai tim teknis atau apa, kami tidak diberi kewenangan. Jadi kami hanya diminta bantuan saja ya Pak. Menyiapkan kelompok nelayan. Kelompok nelayan. Pak, itu kan sudah melenceng dari permintaan kita yaitu 2 GT, ternyata datang 5 GT. Pada saat itu Dinas Perikanan Kabupaten meresponnya seperti apa terkait dengan bantuan yang datang 5 GT itu? Semuanya itu kami kembalikan lagi ke kelompok. Kami tidak bisa melarang, kami jangan terima, itu semua kami kembalikan ke kelompok. Nah, tergantung kelompok, kalau kelompok mau terima silakan, kalau tidak juga silakan menolak. Jadi kami tidak melakukan intervensi terhadap kelompok. Jadi pada prinsipnya apa yang diminta kelompok ke kami adalah kapasitasnya di bawah 2 GT, sekitar 2 GT atau 1 GT setengah. Jadi saat penyerahan itu kelompok yang bersangkutan menerima dengan 5 GT itu? Menerima. Jadi yang menyerahkan itu Ibu Menteri sendiri yang dapat menyerahkan. Pada saat penyerahan itu apakah perahu kosong atau ada alat pendukung seperti pukat atau pancing yang lain? Apakah ada atau tidak? Penyerahannya berupa kapal kosong. Kapal kosong. Tanpa dilengkapi dengan alat tangkap. Pada saat mereka langsung menggunakan kapal tersebut atau langsungnya berlabuh saja seperti apa menurut pengetahuan Bapak? Kalau menurut pengetahuan kami, mereka tidak bisa gunakan kapal itu dengan alasan paling pertama itu dudukan mesinnya yang tidak sesuai. Ketika kapal dihidupkan mesinnya karena getaran pada bodi kapal, karena katanya nelayan bahwa dudukan mesinnya yang tidak sesuai, tidak pas, jadi kapalnya seperti tidak ada tenaga. Jadi mereka tidak bisa menggunakan, tidak bisa mengoperasikan kapal tersebut, apalagi tidak dilengkapi dengan alat tangkap. Pak, ini kan 25 unit kapal bantuan dari Kementerian Sosial untuk nelayan di Kabupaten Ende, Pak. Dalam catatan kami atau dalam informasi kami dapat bahwa 25 unit dalam keadaan mubasir semua. Apa kebenaran demikian?
kalau saya jawab sekarang, memang awalnya mubasir. Awalnya mubasir. Jadi ketika kasus ini, masalah ini mencuat, kan pihak kementerian turun melakukan monef. Dari pihak kementerian turun melakukan monef ke kelompok-kelompok. Jadi mereka melakukan upaya perbaikan sesuai dengan apa yang diinginkan kelompok nelayan. Jadi tahun 2024 tahun lalu, tahun 2024 pihak kementerian sudah melakukan perbaikan kembali kapal sesuai dengan keinginan kelompok. Sesuai dengan keinginan kelompok, dan setahu saya mungkin kapal itu sudah mereka gunakan lagi, tapi sudah diperbaiki, direvisi kembali bodinya. Hanya mungkin belum dilengkapi alat tangkap ya, belum semuanya direvisi. Mungkin ada beberapa seperti Pulau Ende. Pulau Ende sudah direvisi. Ini karena kami ketemu di Kotaratu masih itu visinya kami dapat. Kami kan bisa keluar sampai jauh, yang sebagai sampel saja ini kami. Ya, itu terlantar itu. 6 unit kami catat, ada 6 unit Pulau Ende sudah revisi semua. Jadi tidak semua. Pak, ini terkait revisi, apakah bentuk fisiknya berubah atau bagaimana, atau perbaikan? Pasti visinya berubah. Fisiknya berubah. Visinya seperti sesuai dengan kebutuhan mereka, keinginan mereka bahwa dikurangi kapasitasnya. Ya. Oh ya, itu hanya di Pulau Ende. Apakah ini ada beberapa titik? Apakah hanya Pulau Ende atau tempat lain juga direvisi? Atau baru di Pulau Ende saja ini? Bapak mungkin bisa. Ya, kemarin mereka revisi awal perbaikan itu yang Pulau Ende. Ya. Pulau Ende ada 6 unit itu mereka sudah berubah sesuai dengan keinginan dari kelompok. Dan mereka kemarin menjanjikan mau revisi kembali yang di pesisir selatan ini, Ende dengan Panda sampai ke utara. Hanya sampai dengan saat ini belum ada kelanjutan. Belum ada kelanjutan mereka mau lakukan revisi yang sisanya. Bantu untuk 5 unit kapal tersebut di mana saja bisa? 5 unit itu tersebar di Kecamatan Pulau Ende. Berapa unit dengan jumlah masing-masing? Pulau ada 6. Ende Selatan ada 3, Ende Utara 1, Panda 3 Kecamatan Makaru 2, Kecamatan Maule, Maule 2, Politika 2, Dori 2, dengan Ende Timur 1. Oh, ini cuma satu ya. Berarti semuanya bermasalah ya. Dalam saat itu pun dikata mubasir walaupun satunya. Semuanya rata-rata semua mengalami hal yang sama ya, Pak. Ya, terkait dengan anggaran, Pak. Apakah Bapak mengetahui anggaran yang digunakan untuk mengerjakan 25 kapal tersebut? Kami tahu sama sekali. Tidak tahu. Karena langsung dari sana, Ya. langsung mereka kerjakan dan langsung mereka serahkan. Ya, ini prosedur. Tidak, Bahkan dengan orang yang mengerjakan tidak vendornya juga kami tidak tahu ya, tahu sama sekali. tidak berkomunikasi dengan Bapak di sini, hanya langsung mereka kerjakan di sana, Bapak. Nah, untuk diketahui bahwa berdasarkan data yang kami dapat dari aparat penegak hukum, bahwa anggaran yang digunakan untuk pengadaan 25 kapal ini tersebut adalah 6,4 miliar dan saat ini dalam bermasalah. Apakah Bapak ikut dipanggil periksa di pihak aparat kepolisian Polres Ende pada Para polisi kami sudah dipanggil dan minta keterangan ya? Keterangan. Ya, ini hal menarik. Ini kan terkait dengan masalah ini, masalah berarti dampaknya ke depan kan ya yang rugi kan adalah masyarakat yang pengguna ini, mereka agar ke depan jangan terjadi hal seperti ini. Apa yang mau disampaikan? Jadi kalau harapan kami, karena ini kementeriannya beda dengan kementerian kami, Ya. karena ini Kementerian Sosial, jadi Ya. mungkin prosedur yang mereka lakukan itu pasti berbeda dengan prosedur yang dilakukan oleh Kementerian Siap. Perikanan. Siap. Jadi
Makanya kami tidak bisa banyak intervensi ke Kementerian Sosial karena ini beda kementerian. Siap. Nah, beda dengan ke Kementerian Perikanan, mungkin jalurnya sudah jelas, sudah tahu. Apa ini kan terkait dengan kapal, berhubungan dengan nelayan. Nelayan itu adalah berhubungan dengan kita. Nah, himbauan walaupun dari Kementerian Sosial, tapi Bapak mungkin ada harapan supaya kedepannya seperti apa? Jangan sampai seperti ini lagi yang merusak. Betul, kalau namanya kapal pasti semuanya Ya. ada hubungannya dengan perikanan. Ini- Kapal untuk nelayan ini ya, pasti ya, hubungannya ah. ke perikanan. Iya. Tapi ini karena dari kementerian, jadi harapan kami Nah, ya, harapannya. kalau memang ada bantuan-bantuan untuk masyarakat begini, mungkin kami dinas teknis perlu dilibatkan, diikut sertakan dalam hal pertama, dilibatkan dalam proses pengerjaan kapalnya. Jadi mungkin teknis pengerjaannya, jadi kapalnya itu apakah tidak dengan yang diinginkan masyarakat di sini. Ya. Karena kalau di sini mungkin model kapalnya juga harus sesuai dengan wilayah perairan yang ada di Ende sini. Jadi tidak sama kapal ini dipergunakan untuk di danau dengan yang di perairan, apalagi khususnya kita di selatan sini yang terkenal dengan perairan yang cukup ganas. Berbeda dengan kapal ini yang digunakan ke perairan seperti ke Kalimantan, di Kalimantan Tengah yang cukup tenang seperti danau, beda dengan yang di perairan kita yang ada di NTB sini. Jadi mungkin kami sangat mengharapkan itu, kami dilibatkan dalam hal proses teknis pengerjaannya maupun apa tentang itu kapal. Ya. Mungkin Bapak ada tambahan saja ketika yang bantuan tersebut. Seperti kita seperti sejalan yang akan terlepas saya tadi, semua bantuan dari kementerian apa itu terlepas dari kementerian di luar Kementerian Kelautan ya, Kementerian Sosial kah, atau dari Kementerian Desa Tertinggal terkait dengan bantuan kapal itu memang seharusnya koordinasi dengan dinas teknis perikanan supaya kita tahu bahwa teknis untuk pengerjaan kapalnya kita sesuaikan dengan kondisi daerah kita di sini dan sesuai dengan kemampuan masyarakat nelayan kita di sini, sehingga ketika barang itu besar untuk masyarakat, mereka bisa langsung dapat memanfaatkan bantuan itu sesuai dengan kondisi mereka yang ada di daerah kita sini. Siap. Seperti itu. Ini khusus kepada nelayan. Tentunya mereka kecewa dengan bantuan ini. Jelas mereka kecewa karena mereka tidak bisa memanfaatkan apa yang mereka sebenarnya untuk memanfaatkan mencari nafkah. Apa yang mau disampaikan supaya mereka semangat kembali untuk mencari nafkah di laut seperti apa? Kami harapan kami untuk nelayan ketika mereka menerima bantuan tidak sesuai dengan harapannya, otomatis nelayan itu kecewa. Jadi kami mengharapkan bahwa mereka tidak perlu patah semangat. Nah, jadi yang dengan kondisi yang ada ini, mungkin kami juga sering melakukan monef ke nelayan tersebut bahwa ini semua di luar kehendak kami, jadi tidak perlu patah semangat. Dengan kondisi yang ada, kita tetap berusaha untuk mencari kehidupan kita di laut. Dari visinya kan kami dinas perikanan selalu mendukung terkait dengan kegiatan nelayan ini untuk mencari ikan di laut. Jadi kan karena bantuan ini kan tidak sebatas bantuan dari kementerian, ada juga bantuan dari dinas perikanan dari kabupaten juga kita yang kita salurkan kepada kelompok-kelompok nelayan kita, baik ya bantuan kapal, alat tangkap, dan bantuan saran prasarana lainnya. Jadi kita berharap mereka tetap semangat untuk tetap mereka melakukan kegiatan mereka untuk melaut, untuk menghidupi ekonomi keluarga mereka, masa pendapat pesisir ini. Jadi di sini kita selalu dukung mereka supaya mereka tetap semangat untuk melakukan aktivitas kegiatan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Terima kasih Pak. Kasus ini sudah di tangan aparat penegak hukumnya, kepolisian seperti Bapak jelaskan kalau sudah diperiksa. Terhadap aparat yang menangani kasus 25 kapal seperti apa dukungannya? Pada prinsipnya kami mendukung aparat penegak hukum dalam hal mengusut kasus tersebut, supaya ketika kedepannya ketika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat itu tidak terkesan main-main. Jadi jangan asal kasih saja. Jadi barang yang dikasih harus sesuai dengan keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan spek yang ada.
Jadi kami pada prinsipnya kami mendukung APH ini untuk mengusut kasus ini, untuk kedepannya tidak semacam ini lagi, tidak seperti ini. Mungkin Bapak terkait dengan penanganan kasus ini seperti apa? Oh, komentarnya? Jadi kan karena masalah ini kan sudah di ranah Ya. APH, jadi kita serahkan sepenuhnya ke APH untuk melakukan investigasi terkait dengan masalah ini. Pada prinsipnya kami selalu mendukung untuk apapun kami minta dari mereka terkait data ataupun informasi-informasi terkait dengan apa yang kami tahu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin bisa sebut nama dan jabatannya terakhir. Nama saya Riswanto Ismail Jabatan Pak. dari Sekretaris Dinas Pendidikan. Bapak. Saya Sardino, SPI, Kepala Bidang Pengembangan Ikan Tangkap di Inspektorat Kabupaten. Terima kasih Pak kebersamaan kita pada pagi hari ini.